Aku buat sengsara suamiku yang ketahuan selingkuh. Bunda, ayah berangkat dulu, ya. Suara Arman, Mas Arman, terdengar tenang saat dia meraih kunci mobilnya di meja kecil dekat pintu. Aku tersenyum sambil melambai ke arahnya. Iya, Mas. Hati-hati bawa mobilnya. Nanti sore mau dimasakin apa? Arman menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Udahlah, Bunda, gampang nanti aja. Kalau Bunda repot, pesan makan aja nanti. Aku mendekat sambil mengecup pipinya sekilas. Kayaknya juga hari ini aku bakalan sibuk. Soalnya banyak pesanan masuk. Yudah, Bunda. Ayah berangkat dulu, takut telat. Arman meraih tanganku sebentar sebelum melangkah ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku pelan sambil melihat punggungnya menghilang dari pandangan. Setelah pintu tertutup, suasana rumah kembali hening. Dari luar, kehidupan kami mungkin terlihat sempurna. Sebuah keluarga kecil dengan 2 anak yang manis, rumah yang nyaman, dan kondisi finansial yang cukup baik. Namun, seperti yang orang sering bilang, tidak semua yang terlihat sempurna itu benar-benar sempurna. Oh iya, namaku Wanda. Aku berusia 35 tahun, kehidupan rumah tanggaku sudah berjalan selama 8 tahun ini, dan kami sudah dikarunia 2 orang anak. Anak pertama kami Sania berusia 7 tahun dan Huan yang berusia 4 tahun. Aku sendiri bekerja sebagai owner dari produk kecantikan yang cukup sukses. Usahaku berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini, dan pendapatanku kini jauh melampaui gaji Mas Arman yang bekerja sebagai kepala gudang di perusahaan retail ternama. Namun, aku memilih untuk tidak mengungkapkan fakta itu pada Mas Arman. Bukan karena aku ingin berbohong, tapi lebih sebagai langkah berjaga-jaga. Aku sering berpikir, bagaimana jika suatu saat sesuatu terjadi? Karena aku merasa sudah banyak yang berubah dari diri Mas Arman sekarang. Memang benar hidupku mungkin tampak sempurna di mata banyak orang, terutama keluarga dan teman-temanku. Mas Arman dikenal sebagai pria yang penuh kasih sayang dan perhatian. Di luar, ia tampak sebagai sosok suami yang bertanggung jawab, memberikan kenyamanan dan stabilitas bagi keluarga kami. Tapi hanya aku yang tahu, di balik senyuman dan sikap manisnya, ada sisi gelap yang sering membuatku cemas. Mas Arman kadang bersikap sangat baik, penuh perhatian, dan lemah lembut. Namun, di waktu lain, dia bisa berubah drastis. Ledakan amarahnya datang tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Hanya satu kata atau satu perbuatan kecil yang tidak ia sukai, dan seluruh suasana rumah bisa berubah menjadi tegang. Anak-anakku, Sania dan Huan, mungkin terlalu kecil untuk memahami ketegangan ini, tapi aku sering mendapati diri merasa ketakutan saat sisi temperamental Mas Arman muncul. Ketika dia sedang marah, aku selalu merasa seolah ada jurang yang semakin lebar di antara kami. Tatapan matanya dingin dan suaranya keras, membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Ketakutan inilah yang membuatku selalu waspada. Bukan hanya dalam hal kecil, tetapi juga dalam urusan besar seperti keuangan. Karena itu jugalah aku merahasiakan pendapatanku dari produk kecantikan yang kukelola. Bukan hanya itu, aku juga menyembunyikan kenyataan bahwa rumah yang kini kami tinggali sudah lunas, dan sertifikatnya atas namaku. Mas Arman tidak pernah tahu bahwa aku telah melunasi cicilan rumah itu dengan hasil keringatku sendiri. Ini bukan masalah ego atau ingin merasa lebih hebat dari suamiku. Ini adalah langkah pencegahan, langkah berjaga-jaga jika suatu hari sisi temperamentalnya menjadi lebih buruk. Aku tahu, sikap seperti ini mungkin terdengar penuh curiga. Tapi setelah bertahun-tahun mengamati perubahan perilakunya yang tidak menentu, aku merasa harus mengambil langkah ini demi masa depan anak-anak dan diriku sendiri. Yang membuatku semakin bingung adalah pengelolaan keuangan Mas Arman. Dia sering menyebut bahwa gajinya sebesar 10 juta rupiah per bulan, tapi dari jumlah itu, hanya 3 juta rupiah yang ia berikan padaku untuk kebutuhan rumah tangga. Sebagai istri yang mengurus rumah dan anak-anak,
Aku selalu bersyukur dengan apapun yang dia berikan. Aku tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan soal uang. Tapi, yang membuatku curiga adalah kenyataan bahwa meskipun hanya memberikan 3 juta rupiah untuk kebutuhan rumah, Mas Arman sering kehabisan uang sebelum akhir bulan. "Mas, kok uangnya cepat habis?" "Ya?" tanyaku suatu hari dengan nada setenang mungkin, mencoba menutupi rasa curigaku. "Ah, Bunda, ya namanya hidup di Jakarta, biaya makan siang di kantor, bensin, kadang ada keperluan mendadak ya habis gitu aja," jawabnya sambil tertawa kecil. Jawabannya terasa datar, dan anehnya, tidak membuatku lega. Dari 10 juta rupiah, seharusnya sisa 7 juta rupiah cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sedikit tabungan. Tapi anehnya, dia seringkali tampak kesulitan keuangan. Kadang dia bahkan meminjam uang padaku. Alasan yang dia beri adalah untuk biaya mendadak di kantor atau membantu teman. Alasan yang mungkin terdengar masuk akal, tapi semakin lama, terasa semakin janggal. Satu malam, setelah anak-anak sudah tertidur, aku duduk termenung di kamar, memikirkan semua ini. Perasaan takut dan cemas terus menghantuiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suamiku yang dulu selalu jujur dan penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang sering marah-marah tanpa sebab? Mengapa uangnya selalu habis padahal dia hanya memberi aku sedikit? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar-putar di kepalaku, tapi aku tak berani mengungkapkannya secara langsung. Aku takut bahwa pertanyaan-pertanyaanku akan memicu kemarahannya lagi. Malam itu, langit di luar jendela kamar tampak kelabu. Mendung bergelayut seakan mengancam akan menurunkan hujan deras. Angin dingin bertiup pelan, membuat suasana malam menjadi semakin mencekam. Anak-anak sudah tertidur lelap di kamar mereka. Sania dengan boneka kesayangannya dan Huan yang berbalut selimut tebal. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Mas Arman pulang. Biasanya, dia pulang tepat waktu, tapi malam itu terasa aneh. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan dia belum juga muncul. Telepon genggamku sesekali bergetar, bukan dari suamiku, melainkan pesan-pesan dari klien yang memesan produk kecantikan yang aku kelola. Keresahan mulai merayap. Aku mencoba berpikir positif, mungkin ada urusan mendadak di kantornya. Namun, firasat buruk mulai menyeruak dalam benakku. Saat jarum jam melewati angka 12, akhirnya aku mendengar suara pintu garasi yang terbuka, diikuti langkah berat menuju pintu masuk. Pintu terbuka, dan aroma alkohol langsung menyeruak di udara. Aku terkejut melihat suamiku, Mas Arman, dalam keadaan mabuk. Selama bertahun-tahun kami menikah, jarang sekali dia pulang dalam kondisi seperti ini. Aku menatapnya dengan rasa khawatir sekaligus heran, mencoba memahami apa yang terjadi. "Mas, kamu mabuk ya?" tanyaku, suaraku bergetar. Matanya terlihat redup, wajahnya merah, dan gerakannya limbung saat mencoba melepas sepatunya. "Jangan ikut campur urusanku," katanya dengan suara berat, nada suaranya kasar dan dingin. Tiba-tiba, dia menatapku dengan tatapan penuh amarah yang tidak biasa. Aku cuma tanya, "Mas, ada apa? Kenapa mabuk sampai begini?" Aku mencoba tenang, namun hatiku berdebar kencang. Suasana semakin tegang. Dia mendekat, dengan langkah yang terhuyung-huyung, sebelum tiba-tiba tangannya melayang ke pipiku. Tamparan keras itu membuatku terhuyung ke belakang. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Aku terkejut. Bahkan nyaris tidak percaya bahwa suami yang selama ini kuanggap penuh kasih bisa melakukan hal sekeji ini. Sakit di pipiku perlahan menyebar ke seluruh hatiku. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Di depan mataku, suamiku sendiri perlahan berubah menjadi sosok yang tidak kukenal. "Mas, kenapa kamu seperti ini?" tanyaku pelan, mencoba mengendalikan emosi yang mulai bergejolak di dadaku. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan menuju sofa di ruang tamu. Tubuhnya terhempas ke sana dengan berat. Matanya mulai tertutup karena mabuk yang semakin mendalam.
Dalam hitungan menit, dengkurannya mulai terdengar, mengisi keheningan malam. Aku berdiri di sana, terdiam, masih merasakan perih di pipiku dan rasa kaget yang belum hilang. Tapi lebih dari itu, hatiku mulai dipenuhi kecurigaan. Sesuatu tidak beres. Tamparan itu hanyalah puncak dari gunung es. Selama ini, ada hal-hal yang tidak pernah kutanyakan dengan sungguh-sungguh, sisa gaji yang selalu habis, sikapnya yang berubah-ubah, ledakan amarahnya yang tidak masuk akal. Semua mulai terasa semakin jelas malam ini. Dengan hati-hati, aku melangkah menuju tas kerjanya yang tergeletak di lantai dekat pintu. Tanganku bergetar saat membuka tas itu, perasaan aneh menyelimutiku. Sesuatu di dalam diriku sudah tahu bahwa aku akan menemukan sesuatu yang tidak ingin kulihat. Namun aku tidak bisa menahan diriku. Di dalam tasnya, aku menemukan barang-barang yang menghancurkan hatiku seketika. Sebuah alat kontrasepsi yang terbungkus rapi dan lipstik merah menyala. Warna yang begitu mencolok, warna yang jelas bukan milikku. Aku terdiam, jantungku berdegup semakin cepat. Tanganku gemetar saat aku mengambil lipstik itu dan memeriksanya lebih dekat. Ada bau samar parfum wanita yang bukan milikku. Aku mencoba menenangkan diriku, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menghantui benakku. Namun, ketika aku membuka dompetnya, mataku terbelalak saat menemukan bukti yang lebih menghancurkan. Struk hotel dan makanan mewah, dengan tanggal dan waktu yang jelas menunjukkan bahwa Mas Arman telah menghabiskan malam di tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi. Darahku berdesir. Aku tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir deras di pipiku. Namun, bukti yang paling menyakitkan aku temukan di ponselnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi pesan singkatnya dan menemukan kontak seorang wanita bernama Ririn. Hatiku hancur ketika membaca pesan-pesan mesra mereka. Panggilan sayang, janji-janji manis yang seharusnya ditujukan padaku, dan foto-foto mereka berdua di kamar hotel. Mata kepalaku sendiri menyaksikan video mereka bercumbu di tempat tidur, lengkap dengan latar mewah kamar hotel yang terbaca dari struk di dompetnya. Semua kecurigaanku selama ini terbukti. Mas Arman telah mengkhianatiku. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga fisik. Dia bukan hanya membagi kasihnya dengan wanita lain, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Aku duduk terdiam di tepi ranjang, memeluk diri sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang seakan menghancurkan seluruh tubuhku. Hatiku serasa ditikam ribuan pisau. Aku tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga dibohongi dengan cara yang periring kejam. Malam itu, aku tahu bahwa semuanya telah berubah. Hidupku tidak lagi sama, dan pernikahan yang selama ini kukira harmonis ternyata hanya ilusi. Tapi aku menahan diriku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan lari dari kenyataan ini. Sebaliknya, aku akan menghadapi ini dengan cara yang akan membuat Mas Arman merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan malam ini. Balas dendam yang kurencanakan bukanlah balas dendam biasa. Aku ingin dia menderita, merasakan setiap detik penderitaan yang telah dia timbulkan padaku. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya, seperti yang telah dia lakukan padaku. Pagi itu, suasana rumah terasa dingin, seakan-akan insiden semalam meninggalkan jejak tak kasat mata yang membebani setiap sudut ruangan. Meski hatiku terluka, aku berusaha keras untuk bertingkah normal di depan Mas Arman. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tersenyum tipis saat dia turun ke ruang makan, seolah tak ada yang terjadi. Dia tampak lelah, mungkin masih pusing karena mabuk semalam, namun tidak ada permintaan maaf dari bibirnya. Hatiku semakin terluka, tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Pagi itu adalah titik awal dari rencana balas dendamku. Setelah dia pergi bekerja, aku segera bergerak. Dengan tenang, aku menghubungi Pak Rudi, pengacara yang sudah lama aku kenal, seorang yang kupercayai sepenuhnya. Dia tahu bahwa pernikahanku mulai goyah, tapi belum tahu seberapa parah keadaan ini. Aku menceritakan semuanya. Perselingkuhan Mas Arman, bukti-bukti yang kutemukan,
bahkan tamparan yang menghancurkan hatiku. Dia mendengarkan dengan seksama dan langsung menyarankan untuk memulai langkah-langkah hukum. Bu Wanda, Ibu harus mulailah dengan mengamankan semua aset yang sudah menjadi milik Ibu sekarang, kata Pak Rudi dengan suara tegas. Rumah, tabungan, sertifikat tanah. Pastikan semuanya atas nama Ibu sebelum Pak Arman mencoba mengambil alih. Nanti saya juga akan segera mengajukan gugatan perceraian dan meminta investigasi lebih lanjut tentang suami Bu Wanda di tempat kerjanya. Aku mengikuti saran itu. Dalam beberapa hari, semua dokumen penting yang berkaitan dengan harta milikku sudah diurus dengan baik. Sertifikat rumah, yang selama ini kusembunyikan, sudah diamankan. Pengacaraku bekerja dengan cepat, dan aku merasa tenang. Setidaknya untuk sementara. Tapi ini baru permulaan. Langkah berikutnya adalah mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dilakukan Mas Arman di kantornya. Aku mencurigai bahwa uang yang selalu hilang dari gajinya tidak hanya digunakan untuk berselingkuh. Ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan. Pengacaraku mulai melakukan penyelidikan melalui beberapa koneksinya di dunia hukum dan bisnis. Tak lama kemudian, kabar yang tak kalah mengejutkan sampai ke telingaku. Mas Arman ternyata sedang dipantau oleh pimpinan perusahaannya. Dia diduga terlibat dalam korupsi, bekerja sama dengan beberapa anak buahnya untuk menyalahgunakan dana perusahaan. Kerugian yang mereka timbulkan tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah. Mereka menggunakan sistem keuangan perusahaan untuk mengalihkan dana secara diam-diam. Mas Arman mungkin masih belum tertangkap, tapi jejaknya sudah terendus oleh manajemen perusahaan. Aku terkejut mendengar berita ini, tetapi di saat yang sama, aku merasa semakin yakin dengan keputusanku. Bukan hanya dia mengkhianatiku secara emosional, tetapi juga secara moral. Semua yang pernah dia katakan tentang integritas, tentang kerja keras, semua hanyalah kebohongan belaka. Dia bukanlah pria yang dulu ku kenal, dan kini aku merasa seakan telah menikah dengan orang asing selama bertahun-tahun. Sementara aku menyiapkan berkas perceraian dan mengamankan aset-asetku, aku terus menjaga sikap di rumah. Di depan Mas Arman, aku tetap bertingkah biasa, tetap menyiapkan makan malam dan menemaninya dengan senyum palsu. Dia tidak menyadari apa yang sedang kurencanakan, bahwa aku sudah menyusun langkah-langkah untuk menghancurkan hidupnya. Dia hanya melihatku sebagai istri yang diam dan menerima, sama seperti dulu. Namun, di balik ketenangan itu, aku menyimpan dendam yang membara. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Mas Arman telah menghancurkan hidupku dengan perselingkuhannya, dengan kebohongan-kebohongannya, dan sekarang dengan tindakannya yang melanggar hukum. Aku tidak hanya akan melawan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Sania dan Huan, anak-anak kami yang tidak pantas tumbuh dalam kebohongan dan tipu daya. Malam demi malam, aku merencanakan langkah berikutnya. Setiap gerakannya ku perhatikan, setiap detail kecil dari kehidupannya mulai aku perhatikan. Mas Arman mungkin mengira dia bisa lolos dengan semua perbuatannya, tetapi aku sudah siap. Balas dendamku akan datang, dan ketika saatnya tiba, dia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang terluka. Beberapa hari setelah aku mulai merencanakan balas dendam, kabar buruk itu akhirnya sampai ke telinga kami. Pihak perusahaan tempat Mas Arman bekerja memutuskan untuk mengambil tindakan tegas setelah korupsi yang dia lakukan terbongkar. Berita ini datang tak lama setelah pengacara mengabarkanku bahwa investigasi internal perusahaan menemukan bukti yang kuat. Mas Arman dipanggil oleh pimpinan perusahaannya, dan pada hari itu, dunia yang selama ini dia kenal runtuh seketika. Malam itu, ketika dia pulang, aku bisa merasakan aura kehancuran yang dibawanya. Langkahnya berat, wajahnya kusut, dan matanya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan arah hidup. Dia melempar tas kerjanya ke sofa tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di meja makan dengan wajah yang lelah. Aku mengamati setiap gerakannya dengan tenang, seperti seorang aktor yang sudah hafal naskahnya. Hatiku dingin, sudah terlalu banyak luka yang dia torehkan,
Dan malam ini adalah saatnya dia merasakan apa yang telah aku rasakan selama ini. Wanda, semua ini sudah terbongkar. Suaranya parau, hampir tenggelam dalam keputusasaan. Aku diam saja, menatapnya tanpa emosi. Dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Aku akan dipecat. Mereka menuduhku korupsi. Pimpinan perusahaanku mengatakan aku harus mengembalikan kerugian itu, sekitar 100 juta, atau aku bisa menghadapi tuntutan hukum. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Mas Arman berbicara dengan suara gemetar, menunjukkan rasa putus asa yang mendalam. Aku menatapnya dalam-dalam, dan tanpa sepatah kata pun, aku berdiri dan pergi ke kamar tidur. Ketika aku kembali, aku membawa sebuah amplop di tanganku. Aku berdiri di depannya, kemudian dengan tenang meletakkan amplop itu di atas meja, tepat di hadapannya. Dia menatap amplop itu dengan kebingungan sebelum akhirnya meraihnya dengan tangan gemetar. Saat dia membuka isinya, matanya membesar, lalu wajahnya memucat. Berkas apa ini, perceraian? Dia berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Matanya beralih dari kertas ke wajahku, seakan berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berlalu. Aku mengangguk pelan. Ya, aku sudah mengurus semuanya. Kenapa? Katanya dengan nada putus asa. Kenapa kamu melakukan ini sekarang? Aku sedang mengalami masa sulit, dan kamu memilih untuk meninggalkanku. Aku mendekat sedikit, menatapnya dengan mata yang penuh kepahitan. Karena ini semua salahmu, Arman. Bukan hanya karena korupsi yang kau lakukan di kantor, tapi juga karena kau sudah menghancurkan pernikahan kita dengan perselingkuhanmu. Kau pikir aku tidak tahu tentang Ririn? Mas Arman tersentak mendengar namanya disebut. Dia terdiam, terpukul, dan seakan ingin menyangkal. Tapi mulutnya terlalu kering untuk berkata apa-apa. Aku sudah tahu semuanya, Arman. Foto, video, semua bukti perselingkuhanmu dengan dia. Dan lebih dari itu, aku sudah mengamankan semua aset kita. Rumah ini, tabungan, tanah, semuanya milikku. Satu-satunya hal yang tersisa untukmu adalah mobil yang sering kau pakai bersama selingkuhanmu. Dia menatapku dengan mata lebar, terpukul oleh kenyataan yang baru saja kudedahkan. Apa? Bagaimana kau bisa merencanakan ini? Aku tersenyum tipis, tanpa sedikit pun rasa simpati. Kau yang memaksaku untuk merencanakannya. Aku hanya membalas apa yang kau lakukan. Kau pikir aku bodoh, Arman? Selama ini aku sudah memperhatikan setiap langkahmu. Dan sekarang, kau akan merasakan apa yang terjadi jika kau menghancurkan hidup seseorang. Mas Arman terlihat hancur saat dia menyadari bahwa hidupnya benar-benar terbalik. Dia terpaksa menjual mobil kesayangannya, mobil yang sering dia pakai untuk berkencan dengan Ririn, untuk membayar sebagian kerugian perusahaan. Aku menikmatinya. Melihat dia jatuh dalam kebingungan dan kesulitan memberiku kepuasan yang tak terlukiskan. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa dia tawarkan kepada Ririn. Dan di balik semua itu, aku tahu ini hanyalah permulaan dari rencana balas dendamku yang lebih besar. Namun, aku tidak berhenti di situ. Aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dengan hati yang telah membatu, aku membuka akun media sosialku dan mulai mengunggah bukti-bukti perselingkuhan Mas Arman dengan Ririn, foto-foto mesra mereka, percakapan yang intim, dan video yang tidak bisa disangkal. Aku menulis keterangan yang memalukan, mendeskripsikan perselingkuhan mereka dengan detail yang cukup untuk memancing amarah publik. Reaksinya luar biasa cepat. Komentar mulai membanjiri unggahanku, kebanyakan dari orang-orang yang mengecam Arman dan Ririn tanpa ampun. Mereka menjadi bahan pergunjingan di mana-mana. Reputasi Mas Arman hancur dalam sekejap. Orang-orang yang dulu menghormatinya sekarang menjauhi dia seperti wabah. Tidak ada tempat baginya lagi di lingkungan sosial maupun profesional. Di rumah, aku menyaksikan dari kejauhan bagaimana dia semakin terpuruk. Dia mencoba menghubungi beberapa orang untuk mencari pekerjaan, tapi semua pintu sudah tertutup.
Kabar tentang korupsinya sudah menyebar, dan kini ditambah skandal perselingkuhan, tidak ada lagi yang mau bersinggungan dengannya. Ririn, wanita yang selama ini menjadi pelarian hatinya, juga menghilang dari hidupnya setelah tahu bahwa Mas Arman tak lagi memiliki apa-apa. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya dan hartanya, tapi sekarang nama baiknya pun sudah tercoreng. Di saat semua orang menjauhinya, aku berdiri di tempatku, menyaksikan kehancurannya. Aku tahu, ini adalah akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang dia lakukan selama ini. Tekanan yang dia hadapi semakin berat, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia mulai menyerah. Kegelapan perlahan melingkupi hidupnya, dan aku, yang dulu dia tinggalkan tanpa perasaan, kini menjadi saksi dari kehancurannya. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari apa yang akan terjadi. Pagi itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar, dan dengan sedikit rasa penasaran, aku mengangkatnya. Suara di seberang terdengar familiar namun penuh keraguan. "Ini, Ririn," katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku terdiam sejenak. Nama itu, yang selama ini hanya kubenci dalam diam, kini tiba-tiba muncul begitu saja. "Ada apa?" Tanyaku dengan nada datar, berusaha menjaga ketenangan. Aku mau meminta maaf. Aku tahu aku salah. Semua ini tidak seharusnya terjadi." Lanjutnya dengan suara yang terdengar semakin cemas. Ririn mulai menjelaskan panjang lebar, tentang bagaimana dia tidak tahu bahwa semua ini akan berakhir buruk. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah berpikir Arman akan melakukan semua ini, dan aku merasa bersalah. Sekarang, dengan semua yang terjadi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua orang tahu tentang perselingkuhan kami. Namaku hancur. Tolong hapus postingannya. Aku tidak tahan lagi jadi bahan omongan orang. Aku mendengarkan setiap kata-katanya tanpa sedikit pun belas kasihan. Penyesalannya hanya muncul setelah semua runtuh di hadapannya. Setelah Arman bangkrut, setelah reputasi mereka berdua terjun bebas, dan setelah seluruh lingkungan sosial mencemarkan nama mereka. Dia meminta maaf, bukan karena benar-benar menyesali perbuatannya, tetapi karena dia tak mampu menahan tekanan. Aku menekan rasa marah yang masih ada dalam diriku. "Penyesalanmu datang terlambat, Ririn. Semua ini sudah terjadi karena kalian berdua. Sekarang kalian merasakan akibat dari apa yang kalian lakukan. Aku tidak akan menghapus apapun. Ini bukan sekadar soal nama baik yang tercemar, ini soal harga diriku yang kau injak-injak." Ririn terdiam. Aku bisa merasakan keputusasaannya, tapi hatiku sudah terlanjur dingin. Apa yang dia alami hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit yang pernah aku rasakan. Tidak ada simpati lagi yang tersisa untuknya. Aku menutup telepon tanpa memberikan jawaban lebih lanjut, membiarkannya terdiam di ujung sana, menelan pahitnya kenyataan. Setelah percakapan itu, aku kembali melanjutkan hariku seolah tak ada yang terjadi. Namun, di dalam rumah, keheningan yang mencekam semakin sering terasa. Mas Arman tidak lagi bekerja, dan kini dia benar-benar terlihat seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, dia datang dengan wajah kusut. Pandangannya kosong, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari biasanya. "Kau tahu, semua orang meninggalkanku," ucapnya tiba-tiba dengan nada rendah. Aku menatapnya dingin, tanpa mengatakan apa-apa. Dia terus berbicara, suaranya terdengar seperti orang yang sudah putus asa. "Teman-teman, keluarga, mereka semua menjauhiku. Aku sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak ada yang tersisa. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya siapa-siapa." Mas Arman duduk di kursi di depanku, wajahnya memancarkan kelelahan yang mendalam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini terlalu berat untukku. Aku tidak merespons, membiarkannya berbicara. Dulu, mungkin aku akan merasa kasihan, tapi sekarang,
Aku hanya merasakan kepuasan yang dingin melihatnya hancur oleh ulahnya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Mas Arman semakin memburuk. Dia mulai kehilangan akal sehatnya. Aku sering mendengarnya berbicara sendiri di kamar, seolah sedang berdiskusi dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang dia marah tanpa alasan, melempar barang-barang di sekitar rumah, kemudian menangis terisak seperti anak kecil. Tekanan sosial, keuangan, dan rasa bersalah menghantamnya dari segala arah. Teman-teman dan keluarganya yang dulu selalu mendukung, kini mulai menjauh. Mereka tidak mau terlibat dalam kehancurannya. Seiring berjalannya waktu, aku melihatnya semakin terisolasi. Tidak ada lagi yang bisa dia andalkan, tidak ada lagi yang peduli. Mas Arman benar-benar sendirian di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Malam itu, dia terduduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan wajah penuh kebingungan. Aku tidak kuat lagi, gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku hanya menatapnya dari ambang pintu, tanpa kata. Dulu, aku mungkin akan merasakan simpati, tapi sekarang, aku hanya bisa merasa bahwa ini adalah keadilan. Semua yang dia lakukan, pengkhianatan, kebohongan, penghinaan, kembali menghantuinya. Kebisuan itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuknya. Dia jatuh ke dalam jurang yang dia gali sendiri, dan aku tidak berniat mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Aku sudah mempersiapkan semua langkah, dan kini saatnya untuk melanjutkan hidupku. Dengan keberanian yang baru, aku resmi mengajukan cerai dan mengambil semua harta yang sudah menjadi milikku. Aku tetap mempertahankan hak asuh atas kedua anakku, Sania dan Huan, sementara Mas Arman bahkan tidak sanggup memperjuangkan mereka. Setelah perceraian disahkan, aku merasakan kebebasan yang selama ini aku impikan. Tidak ada lagi rasa takut atau kekhawatiran atas tingkah laku Mas Arman. Bisnis kecantikanku semakin berkembang, dan aku merasa hidupku lebih baik tanpa suami yang dulu kuanggap sebagai cinta sejati. Momen-momen yang kuhabiskan untuk diri sendiri dan anak-anakku kini lebih berharga daripada segalanya. Suatu hari, saat aku pulang dari acara peluncuran produk baru, aku melihat seorang lelaki kumal yang berjalan sambil mengais makanan di tempat sampah. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, tetapi saat wajahnya menghadap ke arahku, ada sesuatu yang membuatku tertegun. Rasa familiar menyergapku, dan aku teringat semua kenangan yang pernah kumiliki bersamanya. Wajahnya yang tampak kotor dan tak terawat itu semakin mengingatkanku pada sosok Mas Arman, mantan suamiku. Dia tampak seperti orang gila, mengenakan pakaian compang-camping dan rambut yang berantakan. Hatiku bergetar. Selama ini, aku tidak pernah ingin melihatnya dalam keadaan seperti ini. Namun, di satu sisi, aku merasa tidak ada yang lebih pantas untuknya setelah semua yang telah dia lakukan. Ketika aku memperhatikannya lebih dekat, aku melihat sorot matanya, ada kerinduan, penyesalan, dan mungkin kesedihan yang dalam. Mas Arman, suaraku keluar tanpa sadar, dan dia menoleh ke arahku. Matanya melebar seolah tidak percaya melihatku. Wanda? Dia terkejut, suara yang berat dan tak berdaya. Aku hanya bisa menatapnya, sulit untuk mengekspresikan perasaanku. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, aku merasakan campuran antara empati dan kebencian. Kamu Arman kan? Kenapa kamu jadi begini sekrang? Dia menundukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Aku tidak punya pilihan. Semua sudah hancur dalam sekejap. Semua itu terjadi karena tindakanmu sendiri, kataku, suaraku terasa lebih tajam dari yang kuharapkan. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kau yang berselingkuh dan mengkhianatiku. Dia terdiam, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah seharusnya mengabaikan kamu dan anak-anak. Tapi sekarang,
Sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya dalam keadaan putus asa membuatku merasakan sesuatu yang tidak pernah kuharapkan. Rasa iba. Namun, aku cepat-cepat menyadarkan diri. Ini bukan masalahku lagi. Arman, aku sudah move on dan berusaha membangun hidup baru. Kau seharusnya juga melakukan hal yang sama. Dia mengangguk, seolah mengerti, tetapi aku bisa melihat bahwa harapan di matanya mulai memudar. Wanda, bisa kau bantu aku? Aku hanya butuh sedikit dukungan untuk bangkit kembali. Dukungan? Apa yang bisa kulakukan? Tanyaku dengan nada sinis. Kau yang harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Dia terdiam kembali, dan aku bisa merasakan suasana hatinya semakin kelam. Aku tidak berharap lebih dari ini. Hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku merindukan keluargaku. Menyesal tidak akan mengubah apapun. Jawabku tegas, mencoba menahan air mata yang mengancam di pelupuk mataku. Kau sudah merusak semua yang kita bangun bersama. Sekarang, aku hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak. Dan itu bukan lagi bersamamu. Aku melangkah pergi, meninggalkan Mas Arman dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Saat aku menengok ke belakang, aku melihatnya terpuruk di tempat sampah. Wajahnya tertunduk dalam kesedihan. Di satu sisi, aku merasa lega bisa membebaskan diri dari segala beban emosional, tetapi di sisi lain, hatiku terguncang melihat seseorang yang pernah kucintai berada dalam keadaan seperti itu. Perjalananku belum sepenuhnya berakhir. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Kini, aku fokus untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diriku dan anak-anakku. Semua luka akan sembuh seiring waktu, dan harapan baru akan muncul. Dengan langkah penuh keyakinan, aku melanjutkan perjalanan hidupku, menjauh dari kenangan yang menyakitkan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah.